buku, ya, Al-Quran bukan kitab sejarah, ya. Ini ditulis oleh seorang Muslim bernama Muhammad Talafullah. Di dalam buku ini, halaman 185, di paragraf berikut ini dikatakan demikian, Bang. Mayoritas sumber kisah Al-Quran adalah nalar Arab. Al-Quran tidak pernah jauh dari nalar Arab, ini kecuali dalam kondisi tertentu. Ini pun sangat jarang. Atas dasar fakta ini, pernah muncul pemikiran di kalangan orang-orang terdahulu bahwa Al-Quran adalah buku dongeng-dongengan nenek moyang, Bang. Jadi di dalam buku ini, Al-Quran itu menurut pemikiran orang-orang terdahulu adalah buku dongeng-dongengan nenek moyang, Bang. Nah, jadi itu seperti itu, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang wahyu adalah firman Allah yang memang itu adalah risalah dan diturunkan oleh Allah secara langsung kepada sang baginda Rasulullah SAW. Di dalam buku yang ditulis oleh Syair Berdarah, ya, ini buku terbaru, ya, Isa dan Paulus dalam Al-Quran dan literatur Islam, ya. Di sini ada beberapa poin bahwasanya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu diambil dari Injil-Injil apokrif yang dianggap bid'ah oleh kekristenan, karena buku-buku apokrif ini adalah buku-buku palsu yang tidak disepakati oleh umat Kristen, gitu ya. Contoh misalkan, ketika Isa lahir di bawah pohon korma, ini ada di dalam surat Maryam ayat 22 sampai 26, ya. Ternyata, ya, kisah tentang Isa yang berbicara yang lahir di bawah pohon korma itu ada persamaan dengan buku apokrif yang disebut dengan Injil Matta Al-Madhul, ya, pasal 20, ya. Di sini dikatakan, ya, ini keterangannya, ya. Mungkin tidak perlu saya baca, tapi kalau Bang Remo minta dibaca, saya baca nanti, ya. Yang kedua, Isa berbicara waktu masih bayi. Ini ada di dalam surat Maryam ayat 22 sampai 32. Ternyata kisah ini, ya, kisah ini sama dengan kisah yang ditulis di dalam Injil Al-Tufulah Al-Arabi, Injil masa kanak-kanak Yesus, atau The Arabic Gospel of Infancy, ya. Ini di dalam bahasa Latinnya, ya. Di sini keterangannya. Ini ada kesamaan kisah tersebut dari buku apokrif atau Injil palsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Isa membuat burung dari tanah. Kisah ini ada di dalam surat Maryam ayat 49. Ini kisahnya. Ternyata kisah ini dijumpai di dalam buku apokrif atau Injil apokrif, Injil palsu, dalam kabar baik Thomas orang Israel, ya. Bisyarat Tuma al-Israili. Nah, ini kisahnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak membaca Quran? Sekiranya Quran itu bukan dari Allah, maka mereka akan menemukan banyak sekali kontradiksi. Orang kontradiksi yang sudah saya tulis sudah 1000 kontradiksi, apalagi saya minta 300 harus dihapuskan. Emang menyakitkan ini, koran-koran ini sudah ditemukan begitu banyak kekacauan yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, terima kasih ya Cici sudah ngirim video ini untuk saya. Nah, karena video inilah saya mau live sekarang ini, karena rasanya udah terlambat, udah jam 6. Mestinya saya itu jam 5 sudah live, 5 pagi di waktu California. Sudah live untuk Indonesia. Tapi nggak apa-apa saudara-saudara, untuk menyegarkan kembali ilmu-ilmu saya dan betapa banyak kekacauan yang ditemukan di dalam Al-Quran. Saya banyak sekali. Tadi yang saya ngajikan adalah Nisa ayat 82. Qala rabbi anna yakuna li ghulaman wa qad balaghani al-kibaru wa imra'atil 'alu ma yasha'. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul.
Dia Allah berfirman, demikianlah Allah buat apa yang dia kehendaki. Membandingkan dengan Maryam, qalat inni yakuna li ghulam walam yasmasis basyarat walam akum bagiya. Aku bagiya. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada laki-laki yang menyetubuhiku. Aku bukan seorang pezina. Jadi Quran ini memang kitab dongeng. Maju saudara-saudara, silakan saudara muslim yang mau debat dengan saya masalah Quran. Siapa, ulama macam apa kamu? Sekali lagi untuk komunitas saya, teman-teman saya di dalam komunitas toleransi dan damai, kalau saudara muslim, ya mohon maaf kalau saya harus menyampaikan seperti ini. Bukan untuk memprovokasi, tapi ini loh, jangan terlalu ngotot. Kok ngotot banget saudara bahwa kitab sucimu itu penuh dengan apa namanya, hebat kitab sucimu itu. Enggak. Bahkan ada yang bilang, Quran itu bualan jin gitu, bualan, aduh. Apalagi untuk mengatakan bahwa Quran itu mukjizat terbesar. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Aduh, nyesak dada saya ini. Nyesak kalau Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu mukjizat terbesar dan lalu mengatakan Quran itu kejadian yang ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia, sedangkan dalam Kristen Quran bukan mukjizat, kitab suci bukan mukjizat. Mukjizat itu adalah peristiwa yang di luar nalar manusia, di luar kemampuan manusia. Orang yang sudah dari kecil buta disentuh oleh Yesus sembuh, lumpuh berjalan. Orang ngesot, pernah nggak lihat orang ngesot? Tetapi oleh Yesus sembuh itu orang. Orang mati, Lazarus 4 hari mati, tinggal dibangkitkan, dipanggil, jalan begini, hidup lagi. Nabi itu bukan mukjizat yang dia perlihatkan. Orang dari kecil bisa melihat, dibutain sama beliau. Orang hidup dimatiin. Kalau begitu saya juga bisa begitu. Saya bisa melakukan seperti itu. Tapi ini karya roh Tuhan. Kuasa roh Tuhan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk meneguhkan pengutusan seorang nabi Tuhan, seorang rasul Tuhan, maupun seorang hamba Tuhan. Jadi itu mukjizat. Jadi penjelasan dalam video tadi bukan hal yang baru bagi saya. Sejak awal saya masuk Kristen, saya sudah merekam 25 khutbah saya dan tidak boleh disiarkan 25 khutbah itu kecuali saya sudah meninggal. Sejak saya dalam penjara, Christian Prince sudah membongkar semua khutbah-khutbah saya yang sangat rahasia itu. Misalnya kekacauan, cerita antara Ibrahim dengan Abraham, cerita dikacaukan bahwa Ibrahimlah yang membangun Ka'bah itu dengan Ismail yang membangunnya. Katanya Ismail dibawa ke Arab Saudi sehingga ada lempar jumroh, ada lempar mutar-mutar tawaf, ada itu cerita Ibrahim katanya mutar-mutar batu hitam. Itu kan dongeng semua. Cerita dongeng dijadikan agama. Ibrahim dibakar dengan api. Katanya dongengnya itu ada cecak niup api. Bagaimana ada cecak niup api supaya menyala? Masuklah akalmu itu.
Tidak ada ijaz. Bagaimana menghubungkan Al-Quran dengan Alkitab, kitab dongeng, untuk dijadikan sebagai kitab suci. Semua kumpulan dongeng, tapi dipercaya oleh kaum muslim bahwa nabinya itu adalah nabi besar. Besar apanya saya nggak tahu. Nah, dalam kepercayaan Islam dan Kristen itu saya nggak percaya. Kemudian itu satu, Quran itu dongeng nenek moyang. Kemudian ada 2 ayat dalam Al-Quran dikatakan wa innahu laqaulu rasulin karim, dan sesungguhnya Quran itu hanyalah perkataan Nabi yang mulia, Rasulin Karim. Saya sudah berulang-ulang untuk menyampaikan ayat ini, bahwa Quran itu adalah perkataan Nabi yang mulia. Tetapi yang menarik dari video tadi mengatakan bahwa Quran itu adalah simpul logika Arab. Ya, logika Arab itu ya pokoknya bikin undang-undang perjanjian, nih bikin perjanjian, tetapi dia sendiri yang akan melanggarnya. Itu Arab. Gencatan senjata Arab dengan Palestina dengan Israel, pasti mereka yang akan melanggar undang-undangnya sendiri, yang akan memulai itu, yang bikin troublemakernya pasti Arab. Itu sudah hidup dari zaman ke zaman. Arab itu minta ampun deh. Bikin lagi. Jadi sebenarnya begini. Palestina itu bukan tidak bisa merdeka. Mereka senang merdeka. Tetapi mulai dari pemimpinnya sampai hari ini, pokoknya kekacauan kecil dipicu, diributin supaya mereka tidak jadi merdeka. Apanya yang bisa merdeka mereka? Orang begitu jahatnya. Makanya Israel membangun tembok perbatasan antara Palestina dengan Israel, supaya jangan diganggu Israel. Tetapi mereka tetap mengganggunya. Nah, keributan inilah yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin mereka untuk mendapat dana dari luar negeri, mulai zaman Yasser Arafat. Jadi disuruhlah pemuda ini 1-2 orang ngelempar tentara Israel, dibalas 1-2 orang luka, lalu mereka membawa fotonya ke luar negeri, datang ke zaman Soeharto, datang ke Mahathir Muhammad, dapat uang. Tetapi dana bantuan dari luar negeri oleh Yasser Arafat hanya dipakai untuk kepentingan, bukan untuk kemerdekaan, bukan untuk membantu perjuangan, tetapi ya pemimpinnya. Demikian Hamas juga, pemimpinnya itu hidup di atas tumpukan uang. Bagaimana Anda berpikir ini? Nah, kembali kepada logika Arab itu. Begitu banyaknya logika Arab. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak rela orang Yahudi dan orang Kristen atas kamu, hai orang Islam, sampai kamu mengikuti agama Yahudi maupun agama Kristen. Itu kan bukan logika Tuhan. Itu tidak mungkin lah kalau itu logika Tuhan. Itu logika manusia, logika Muhammad, provokasi. Orang Yahudi, orang Kristen tidak akan rela kepada kamu. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Sama aja orang Buddha bilang begini, umatku Buddha, orang Islam dan orang Kristen tidak rela kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Itu logika rendah sekali, lalu dikatakan itu firman Tuhan. Oh iya, pernah itu Gus Dur pernah nyinggung ketika dia masih hidup. Logika apa macam begitu? Itu bukan logika. Bukan logika itu. Maka dikatakan hanyalah dongeng. Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi azanihim waqra wa yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yadullunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatir. Shalom sahabat-sahabat semuanya, apa kabar sahabat semua? Izinkan saya intro dulu sebentar. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu, panjang umurnya dimanapun baraya semua berada, amin. Oke, sebelum menyaksikan video ini, harap ditonton sampai selesai supaya apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua, amin. Dan mohon dukungannya untuk channel ini ya, dibantu di subscribe ya, di like ataupun komen ataupun share supaya channel ini terus berkembang. Oke, mari lanjut kita menyaksikan lagi. Qulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaan Muhammad dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup. Masa Allah menjadikan hati kita tertutup? Kami nggak percaya dengan apa yang diomongkan Muhammad itu. Memahaminya dan telinganya tersumbat. Ya saya sumbatlah dengan ini, orang saya pakai ini. Telinga mereka tersumbat, dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, apa kebenarannya? Mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Quran tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Surat Al-An'am ayat 25. Nah, ayat semacam begini ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri yang ngomong bahwa Quran itu adalah dongeng-dongeng. Emang kumpulan dongeng? Mau maju sebuah negara, tinggalkan dongeng-dongeng. Mau maju sebuah bangsa, harus meninggalkan Quran itu. Dan sekarang satu persatu negara Arab sudah meninggalkan Quran. Ya hanya untuk bahan lelucon hari Jumat, ya bolehlah. Silakan baca Quran. Ya Nabi salam alaika, boleh untuk nari-nari, karena kan nggak boleh nyanyi di dalam masjid. Tetapi kalau nyanyi-nyanyi kan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, boleh. Hanya untuk itu. Quran surat ke-6 ayat 25. Jadi sekarang sudah rontok anggapan Quran kitab paling murni yang tidak ada perubahan sedikit pun. Sekarang Profesor Dr. Munin Sirri bongkar satu-satu. Apa nggak malu? Aduh, malu sekali menjadi muslim itu. Untung saja saya sudah hampir 20 tahun itu, 20 tahun meninggalkan keyakinan itu sehingga saya tidak terimbas kepada kemaluan. Maksudnya kemalu-maluan, bukan kemaluan.
wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakannya. Al-Quran seperti ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Al-Anfal 31. Surat Al-Anfal 31. Dongeng. Kalau bukan dongeng, misalnya peristiwa Isra Mi'raj itu, bagaimana Jibril datang dengan kendaraan buraq, lalu terbang dengan beliau dari Mekah ke Palestina dengan kecepatan yang luar biasa, lebih kecepatan cahaya. Bahkan itu kecepatan buraq. Kalau cahaya itu nggak seberapa cepatnya. Misalnya saya itu cepat sekali sampai ke dinding sana. Itu namanya kecepatan cahaya. Lah ini kecepatan buruk itu 10 kali kecepatan cahaya. Tetapi Muhammad kok bisa duduk tenang di atas itu, di atas buruk itu. Muhammad duduk di sini, Jibril duduk di situ, lalu cepat sekali. Dan bisa melihat berbagai macam ini. Nah, sampai di Palestina dia memimpin sholat kepada para nabi. Muhammad mengikat buruknya di luar masjid. Itu kan jalan dongengnya itu. Ini memang dongengnya itu luar biasa loh. Dan yang menulis tadi, buku-buku tadi yang dikatakan oleh video tadi, itu orang Islam. Untung bukan di Indonesia itu orang. Kalau di Indonesia ya udah habis lah. Segala bulunya sudah dicabut. Penistaan itu. Masuk jenis penistaan paling buruk, yaitu menghina Nabi Muhammad. Ya. Itu dongeng Quran itu. Ya. Atau juga baca surat ke-25 ayat 4 dan 5. Orang-orang kafir berkata Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta besar, katanya. Ayo bilang saya dusta bohong. Coba bilang saya bohong. Coba komen, penonton komen ya. Penonton komen sama saya. Ya, penonton ini banyak yang muslim yang nonton, sakit hati karena Saifuddin Ibrahim ini ke Amerika malah tambah bebas. Video-video saya menurun semua karena dimusuhi sama muslim. Muslim ini memang susah. Itu ayat 4, ayat 5-nya. Kemudian waqalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tutla alaihi bukratan wa asila. Dan mereka berkata itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar ditulis, lalu dibacakanlah dongeng kepadanya setiap pagi dan petang. Itu ayat 5-nya. Dibacakan. Jadi ditulis karena dia buta huruf. Lalu dibacakan. Quran surat ke-68 ayat 15. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Begitu banyaknya Quran itu isinya dongeng. Dongeng yang lain adalah jin. Jadi dari kalangan jin itu ada nabi dan rasul. Dongeng.
Surat ke-72, surat Jin, ayat 19. Dan ketika hamba Allah itu, maksudnya Muhammad itu sholat, jin itu berdesak-desakan. Bagaimana orang makhluk halus kok berdesak-desakan? Berdesak-desakan datang kepada Muhammad untuk mendengarkan bacaan Muhammad Quran. Kemudian jin juga ada 9 orang jin. 9 orang jin diislamkan oleh Muhammad. Dari mana itu? Tapi kok muslim percaya banget. Hebat Nabi kami ini. Orang saya yang ini, kampung saya terkenal dari cerita bohong saya, cerita bohong masa kecil saya, bahwa saya ini dituntun oleh jin dalam berbagai kegiatan saya, dijaga-jaga katanya. Karena berkali-kali kecelakaan, enggak, masih utuh badan saya. Hanya ini di jari telunjuk saya ini saja ada luka. Saya main pisau, kegores. Itu terowongan air, saya hanya pegang ini, pegang dahan saja, mau disedot sama air itu. Kalau enggak ngek juga, ngek. Ada jin katanya yang menjaga Saifuddin Ibrahim itu. Selesai kuliah di Solo, seminggu lagi mau wisuda itu, saya ke Parangtritis sana. Bola saya lempar 3 gelombang ke depan, ke dalam. Saya harus pegang itu bola. Wah, gelombang pertama saya selap, saya selap, saya pegang itu bola. Lalu saya mau mengukur kedalaman pantai itu. Kaki saya diputar oleh pasir, dicengkram oleh pasir. Disitulah saya, saudara-saudara, saya kumpulkan seluruh kekuatan saya untuk naik ke atas. Belum pakai nama Yesus waktu itu, masih muslim. Ya Allah, teriak saya berenang keluar, selamat. Berkali-kali hampir mati. Muhammad, jinnya diislamkan oleh Nabi Muhammad. Kalau begitu saya menyatakan saya sudah mengislamkan jin seluruh dunia. Kalau begitu saya balik, sayalah yang mengkristenkan jin seluruh dunia. Ayo, kamu percaya gak dengan omongan saya? Coba lihat itu saudara-saudara, channel-channel yang buka kedok Islam itu banyak sekali. Surat ke-83 ayat 13, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sama juga. Quran itu adalah kumpulan dari dongeng. Quran sendiri menghina Quran, Quran sendiri membongkar dongeng-dongengnya sendiri. Siapa sekarang yang bisa percaya Isra Mi'raj itu? Waktu saya kuliah, ramai dikatakan, apakah Nabi itu Isra Mi'rajnya itu dengan fisik atau hanya dengan roh? Ayo jawab. Nabi Muhammadmu itu Isra Mi'raj naik ke langit itu dengan fisik atau hanya dengan roh? Ustadz, kiai-kiai zaman saya masih kecil itu tidak puas untuk mengatakan bahwa Muhammad itu Isra Mi'rajnya hanya dengan rohnya saja, fisiknya tidak ikut. Itu berpuas itu adalah dengan fisik. Untuk mengatakan Isra Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar adalah dengan fisik, bukan dengan rohnya. Kalau dengan rohnya tidak puas yang mendengar itu. Inilah otak dan inilah logika Arab itu.
Nah, di Arab sana banyak itu film-film kartun tentang Nabi Muhammad naik ke langit, itu menginspirasi sekali anak-anak kecil untuk taat kepada cerita Al-Quran itu. Siapa yang bisa percaya? Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit, itu ada ditaruh di luar Masjidil Aqsa, itu di halamannya itu ada batu, di mana batu itu tempat Nabi Muhammad menginjakkan kaki untuk naik kepada buruknya itu, kemudian terbang dengan kecepatan buruk tadi 10 kali kecepatan cahaya, lalu bertemu dengan ini, dia ketuk pintu, tok tok tok, pintu langit. Saya nggak ada ngelihat pintu langit itu, tapi diketok sama Jibril, tok tok tok. Siapa? Saya Jibril. Ini cerita Isra Mi'rajnya ini. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Apakah dia sudah diangkat jadi nabi? Oh, udah. Masuk, ketemu Adam. Perdongengan yang luar biasa. Naik lagi, tak tak tak, langit ke-6, langit ke-6 apa langit ke-5, ketemu siapa? Jibril. Dengan kamu siapa? Muhammad. Apakah sudah diangkat jadi nabi? Sudah. Ketemu Musa. Di langit ke-7 ketemu Ibrahim. Tadadada. Siapa? Aduh, lama banget ceritanya itu, nyambungnya itu. Ini kenyataan atau apa? Ini cerita Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu menerima sholat 5 waktu itu. Ini cerita benar atau, ya benar sih, kalau saya sih cerita benar, tapi dongeng. Enggak ada, bagaimana saudara bisa dipercaya seperti itu? Nah, sampailah di atas bumbungan tertinggi dari selara petaka mala ini, ya. Nah, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat tertinggi, tempat terakhir. Mau bertemu dengan Allah. Jibril dengan buruk itu tinggal di luar pintu, dan Muhammad masuk ke dalam pintu Sidratul Muntaha itu, langsung ketemu dengan Allah. Jadi Muhammad pernah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu duduk bersimpullah Muhammad, at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-tayyibatu. Ya, lalu disambung oleh Allah yang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Muhammad ngomong assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Muhammad duduk tanpa gravitasi, nggak bisa kena gravitasi. Lalu menerima perintah sholat 50 waktu, 50 kali sehari semalam. Jadi bayangkan kalau 50 kali sehari semalam itu, ya nggak sempat pakai celana. Capek. 5 kali sehari saja saya nggak percaya, apalagi 50 kali sehari. Ngaco, sumber kekacauan pikiran saya itu Isra Mi'raj, penuh dengan dongeng-dongengnya itu. Setelah menerima, lalu Jibril turun lagi ke langit ke-6, ketemu Musa. Mat, kata Nabi, berapa kali Mat? 50. Kembali lagi. Kembali katanya tinggal 45. Ketemu Musa lagi turun. Berapa? 45. Kembali lagi. Nggak bisa. Tinggal 40. Ketemu Musa lagi. Kembali. Pokoknya naik turun antara Sidratul Muntaha sampai langit ke-6, ketemu Musa itu bolak-balik sampai tinggal 5 kali. Tinggal 5 kali, saudara-saudara. Jengkang-jengking tadi berapa Mat? 5. Kembali lagi. Pulang kamu, kata Musa. Kita bolak-balik. Muhammad bilang begini, saya malu untuk kembali lagi karena tinggal 5. Karena menurut Musa 5 kali saja itu
umat saya yang dulu tidak mampu melaksanakannya, apalagi umat kamu, apalagi di Indonesia, menceret semua kamu. Tapi 5 kali sehari semalam itu, sholat itu adalah rasa malunya Muhammad. Logikanya begini, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pintar sama sekali, alias on. Masa lebih pintar Musa daripada Allah? Ayo, begitu kan ceritanya itu. Inilah yang disebut dengan logika Arab. Bikin cerita dongeng, bikin malu. Tadi, baru saja ceritanya tadi, setelah terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kok bisa-bisanya Muhammad memimpin sholat 2 rakaat dengan para nabi, roh-roh nabi itu, sedangkan sholat belum diterima. Perintah sholat belum diterima. Model apa sholatnya? Padahal sholat belum ada di dalam Islam. Setelah tahun ke-11 kenabiannya, baru ada Isra Mi'raj itu. Jadi Muhammad lupa skenario ini. Mestinya kalau saya ini, jadi setelah menerima perintah sholat dari Sidratul Muntaha, kemudian turun ke Masjidil Haram di Mekah, barulah diadakan memimpin sholat dengan roh para nabi. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Bayangkan kalau kendaraannya itu diikat semua di luar Masjidil Aqsa, penuh dengan bagol, penuh dengan kuda, onta yang dipakai oleh para nabi sebelumnya. Muhammad jadi imam. Aduh, karangan cerita yang luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana bisa begitu? Jadi Quran itu saling berbeda antara satu dengan yang lain. Ya. Saling mengacaukan, dongeng semua. Cerita dongeng bisa dipercaya. Terima kasih ya Dok. Karena banyak dongengnya. Nah, naik onta itu sama saja dengan naik. Dan tidak ada nabi ya yang didoakan keselamatan itu. Suruh doa selamat melulu. Dalil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sholatlah di kandang kambing dan jangan sholat di dalamnya. Sholatlah di kandang kambing dan jangan tinggal di dalamnya. Kandang onta itu sesungguhnya onta diciptakan dari setan. Onta diciptakan dari setan. Hadis Ibnu Majah, Ahmad menulisnya dalam hadis ke 16834, hadis ke 16.834. Tapi anehnya Muhammad doyan naik onta, maka kesimpulannya ya Muhammad naik setan. Ini jahatnya internet ini, mempermalukan Islam itu ya. Jadi onta itu terbuat dari setan katanya. Dan bagaimana otak Muhammad ini dipakai untuk menyampaikan ayat-ayat agama, maka wajarlah setan itu menjadikan hidung para muslim dan muslimah sebagai hotel untuk menginap, alias bobo. Uang setannya udah capek ditunggangin sang Nabi Islam. Jadi setan bersarang di hidung, maka harus beristinsyak, harus menghirup air ke dalam hidung apabila berwudu. Wangsi keong ajaib,
Hadis tertua, Muhammad meninggal tahun 632, Imam Bukhari lahir tahun 810. Jadi ada jarak sekitar 178 tahun antara kematian Muhammad dan kelahiran Bukhari. Seandainya Bukhari menulis hadis umur 22 tahun saja, maka jarak kematian Muhammad dan penulisan hadis itu sekitar 200 tahun. Jadi Imam Bukhari adalah hadis tertua kaum Sunni. Berdasarkan info, tidak ada satu manuskrip hadis ini yang ditemukan dan disimpan sampai hari ini yang ditulis tepat di masa Bukhari hidup. Jadi manuskrip yang ada merupakan salinan, bukan juga yang asli. Tulisan-tulisan itu. Imam Bukhari juga bukan orang Arab dan tidak lahir di Mekah. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan sekarang ini. Jarak antara Bukhara dan Mekah jika ditempuh dengan mobil sekitar 47 jam, hampir 2 hari 2 malam. Jika berjalan kaki sekitar 34 hari, 1 bulan lebih. Saya tidak tahu kalau pakai unta berapa minggu. Tapi Imam Bukhari itu menghabiskan seluruh waktunya untuk mengumpulkan omongan gombal-gambul Nabi Arab itu. Inilah sedikit yang bisa dikisahkan oleh orang. Sabda Muhammad yang tertua yang menjadi patokan memahami ayat-ayat Quran. Jadi antara 200 sampai 250 tahun barulah cerita-cerita tadi dikumpulkan. Tidak ada orang Arab di Mekah yang tulis sabda Nabi yang terakhir, itu nggak ada. Cerita ini tersebar ke seluruh negeri-negeri itu. Dari situlah Bukhari itu mengejar hadis-hadis tadi sebagai wartawan. Bahkan ayat-ayat Quran yang dipahami sulit tanpa hadis. Mengapa? Tidak ada yang tulis, tidak ada yang menceritakannya. Nah, dari cerita-cerita gulungan-gulungan cerita dongeng ini, dongeng di atas dongeng. Saifuddin Ibrahim poligami tak? Udahlah ngomong, nggak usah ngomongin saya. Yang penting saya ngomongin nabimu. Jadi dongeng lagi. Memang Quran hanyalah dongeng. Dan kalau ini ngomongin Muhammad, memang asik supaya dosa Muhammad banyak yang hilang. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi Allah bersumpah demi pena. Jadi yang diciptakan pertama itu pena. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmatan Tuhanmu, kamu bukan orang gila. Tapi Muhammad 1 tahun jadi gelok. Muhammad 1 tahun itu menjadi gila, saudara-saudara. Kena sihir. Sehingga ketika dia bersetubuh dengan kambing, bersenggama dengan kambing, dikira itu istrinya. Padahal sebenarnya itu otak, saya tahu otak dia itu. Otak psikopatnya itu. Dia begituin kambing karena dia kepingin sama kambing. Lalu dikatakan, waduh, aku kira istriku. Akhirnya pura-pura semuanya. Itu ayat ma anta binikmati binikmati rabbika bimajnun. Dengan nikmat Tuhanmu kamu tidak gelok. Qurannya sendiri begitu banyaknya untuk mengatakan bahwa dia ini penuh dengan kegilaan dan percabulan-percabulan itu. Wah, kalau masalah kawin itu banyak sekali kegilaan Nabi itu. Bagaimana dia mengubah status Muhammad dari anak angkat menjadi bukan anak angkat. Zaid bin Harithah, dulu namanya Zaid bin Muhammad, untuk menjadi anak angkatnya Muhammad. Dalam hukum jahiliyah Arab, hukum Islam juga, haram berat mengawini menantu dari anak angkat. Jadi lebih dosa
mengawini anak menantu, anak angkat, daripada menantu anak sendiri. Tetapi prosesnya ini dia ubah dulu status bahwa anak angkat bukan anak kita. Turunkan ayat. Akhirnya Zaid bin Harithah, anak angkatnya ini. Nah, punya istri namanya Zainab binti Jahsy. Keponakan 2 kali dari Muhammad. Zainab binti Jahsy ini cantik, bahenol. Dia sudah tertarik dengan menantunya ini. Itu sebabnya dia ubah status anak angkat menjadi pembantunya, budaknya. Suatu hari dia jalan-jalan mencari Zaid sore. Tetapi Zaid nggak ada. Hanya menemukan menantunya di dalam pintu itu bugil. Lalu Muhammad setelah ngintip, dia ngomong, subhanallah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala dini. Wahai yang memuktar, menggoncangkan hati, kuatkan saya kepada agamamu ini, katanya. Lalu dia pulang karena Zaid yang dicarinya nggak ada. Tetapi Zainab cerita kepada suaminya bahwa Nabi tadi doanya begitu. Wah, panaslah hati Zaid. Berarti Muhammad ini menginginkan istri saya. Pagi-pagi besoknya Zaid dipanggil oleh Muhammad. Wajib alaika an tutalliqa zawjatak. Kamu harus menceraikan istrimu. Kaifa ana utalliqha wa ana uhibbuha? Bagaimana mungkin saya menceraikan istri saya? Saya masih suka sama istri saya. Karena bahenolnya itu. Lah, enggak, anak Nabi. Saya ini Nabi. Maka diceraikanlah oleh Zaid. Enggak nunggu waktu. Paginya, siangnya itu diceraikan. Kalau gitu kata Zaid, aku menceraikan kamu. Katanya kepada istrinya. Oke, sudah diceraikan. Cerai itu enggak perlu saksi. Saya dengan istri saya ngomong talak 3. Lalu disampaikan kepada orang. Sudah talak 3 itu. Talak 3 berarti tidak boleh kembali orang ini kepada dia. Sebodoh. Cerai mati namanya. Siangnya diceraiin sama Zaid, malamnya Muhammad datang ke rumah Zainab binti Jahsy tanpa babi bu. Sudah pada bugil Muhammad dengan Zainab, lalu bertanyalah Zainab, apakah dengan cara begini ya Rasulullah? Maksudnya tanpa mahar, tanpa lamar, tidak ada apa-apanya, langsung kawin. Turunlah surat ke 33 ayat 37. Allah yang mengawinkan kamu dengan dia. Allah yang mengawinkan kamu dengan dia. Saksinya siapa? Jibril. Jadi dia bisa mengakali dan menipu muslim dengan ayat yang semacam itu, yang membuat Umar bin Khattab juga tersinggung dengan perkawinan model baru ini. Tapi Muhammad sudah menang cerita, dongeng-dongengnya sudah masuk dan pengikutnya sudah banyak karena hasil perjuangan dan pedang. Ngeri mengikuti Muhammad ini, saudara-saudara. Ya, terima kasih saudara sudah nonton ya. Terima kasih sudah, tolonglah nonton yang banyak ya. Sebarkan video saya ini biar pengajaran saya ke depan makin ramai. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Maksa Isa itu Yesus. Tapi kalau ditanya di mana Isa lahir dan siapa yang disalib menurut Quran? Halo semuanya, Sampurasun, sahabat-sahabat terkasih. Itulah tadi cuplikan atau tayangan yang telah disampaikan. Semoga dari cuplikan
tayangan tersebut memberikan kita manfaat, menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa dibantu di subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Amin. Dan juga mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahpahaman, mohon dimaafkan ya. Oke sahabat-sahabat, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.